Assalamualaikum, perkenalkan saya Novi Fajar Pusporini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahap 1 pada tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan best practice atau praktik baik dengan judul penggunaan media ayam bertelur dan game interaktif Word Wall untuk mengembangkan kemampuan kognitif dalam memecahkan penjumlahan sederhana pada anak usia 5-6 tahun di TK PGRI 1 Kepanjen. Setelah dilakukan wawancara dan observasi di TK PGRI 1 Kepanjen, terdapat beberapa anak dari kelompok B yang masih belum mampu dalam berpikir kritis untuk memecahkan konsep penjumlahan sederhana. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu media yang digunakan kurang dapat memotivasi anak ketika belajar. Yang kedua, pembelajarannya masih bersifat konvensional, monoton, dan masih berpusat pada guru. Dan yang ketiga, stimulus anak dalam belajar masih berupa pemberian LKPD ataupun juga pemberian tugas. Nah, setelah dilihat dari identifikasi masalah, dapat disimpulkan bahwa akar penyebab dari masalahnya yaitu penggunaan media dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru masih kurang menarik bagi anak untuk belajar. Setelah mengidentifikasi masalah, pendidik wajib bertanggung jawab untuk melakukan suatu perubahan atau inovasi pembelajaran. Guru wajib merancang suatu perangkat ajar. Selain itu, guru juga bisa menjadi seorang fasilitator, motivator, dan evaluator pada saat pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan dengan harapan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan untuk pendidik lain dalam memilih media yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak dalam memecahkan masalah konsep penjumlahan sederhana. Dalam melakukan praktek pembelajaran yang inovatif, tentu ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Seperti yang pertama, mengubah kebiasaan anak dari pembelajaran model konvensional ke pembelajaran dengan model proyek. Yang kedua, mendesain media yang mudah dimanipulasi oleh anak, aman, dan sesuai dengan tema yang diajarkan. Yang ketiga, melatih anak agar berpikir secara HOTS. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang menarik minat belajar bagi anak. Yang kelima, melatih anak agar terampil dalam menggunakan alat teknologi sederhana. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pembelajaran yang inovatif? Tentunya pendidik tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya dukungan dari orang lain seperti dari dosen, guru pamong, kepala sekolah, teman sejawat, dan juga anak-anak sebagai pelaku dari pembelajaran yang inovatif. Strategi dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu langkah-langkah yang dilakukan seperti menyusun perangkat ajar sebagai acuan proses pembelajaran, membuat media ayam bertelur yang mudah dimanipulasi oleh anak, dan membuat game interaktif untuk melatih anak berpikir dengan HOTS. Proses pelaksanaan pembelajaran yang pertama, anak dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membuat media ayam bertelur dan kelompok kedua membuat tabel perolehan nilai. Setelah itu, anak diajak untuk bermain game interaktif secara bergantian. Media ayam bertelur dipakai untuk melakukan praktek penjumlahan secara langsung. Setiap jawaban benar, anak akan mendapatkan bintang. Guru melakukan penilaian proses pada saat kegiatan berlangsung. Setelah melakukan pembelajaran yang inovatif, terdapat peningkatan
Dari 2 anak yang dapat memecahkan penjumlahan sederhana menjadi 5 anak setelah menggunakan media ayam bertelur dan game interaktif. Penyusunan perangkat ajar yang matang dan media pembelajaran yang mudah dimanipulasi dan game interaktif yang mudah dimainkan menjadi salah satu penyebab keberhasilan pembelajaran. Selama kegiatan berlangsung, anak terlihat sangat aktif dan antusias mengikuti kegiatan dalam proses pembelajaran. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.